setiap keindahan selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima. Mari mendengar dan membangun kasih kebenaran Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 21 April 2023, tertulis di 2 Yohanes 1 ayat 6. Demikian dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala odo holong ni rohai, naing parangyonota patina, idopatik si parangyono muna, songon naung binai muna sian mulanai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, suatu ketika seorang misionaris dikepung oleh masyarakat di tempatnya mengkabarkan Injil, karena tidak senang dengan kehadiran kekristenan di daerahnya. Mereka takut menggedor atau mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah misionaris itu. Karena menurut kabar, dia memiliki sepucuk pistol. Jadi yang bisa mereka perbuat adalah melempari rumahnya. Misionaris itu tidak pernah menyesal dan takut atas perlakuan saudara-saudaranya yang masih kafir tersebut, yang belum mengenal Tuhan itu. Dia selalu berpikir bahwa Yesus sedang bekerja melalui apapun demi tumbuhnya kekristenan di tempatnya melayani, termasuk kekejaman mereka. Setelah lelah melempari rumah sang misionaris, pada tengah malam mereka berhenti dan berunding bagaimana caranya memaksa agar misionaris itu keluar dari dalam rumahnya. Mereka menunggunya sampai tengah malam dan bahkan sampai tertidur di sekitar rumah misionaris itu. Sang misionaris keluar dari rumahnya dan melihat mereka telah tertidur. Dan saat mereka sedang tertidur, dia menyelimuti mereka satu persatu. Setelah mereka bangun pada pagi harinya, mereka merasa malu dan minta maaf kepada sang misionaris. Akhirnya hati mereka dijamah karena kasih yang ditunjukkan olehnya, sehingga mereka menjadi Kristen yang produktif dan yang dinamis, yang merupakan cikal bakal kemenangan Injil di daerah itu. Misionaris itu adalah I.L. Nommensen di Tanah Batak. Tindakan kasih yang dilakukan Nommensen mampu memenangkan hati yang membenci menjadi hati yang menerima Injil. Nommensen telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih dapat mengalahkan kekerasan sekalipun. Mengasihi sesama telah menjadi bagian penting dari kehidupan Kristen sejak semula. Itulah yang ditulis Yohanes dalam surat kedua kepada jemaatnya, di mana ketika itu terjadi banyak penyesatan yang berusaha supaya jemaat melupakan dan meninggalkan Injil. Mereka dipaksa melupakan Injil Kristus. Rasul Yohanes terus mengingatkan jemaat untuk hidup dengan mewujudkan kasih sebagaimana perintah Allah. Mewujudkan kasih adalah karya dan pekerjaan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tugas orang percaya ialah untuk meneruskan kasih Yesus dalam kehidupannya pada sesama ciptaan Allah. Yohanes meminta mereka semua untuk saling mengisi dalam ketaatan kepada Allah. Ia mengatakan bahwa mereka harus menerapkan kasih secara nyata. Adalah merupakan salah satu cara untuk mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran, yaitu bahwa kita sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah. Kasih adalah kunci paling ampuh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita pancarkan kasih Yesus yang sudah kita terima untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dunia bisa melihat Yesus melalui hidup kita
dan mereka bisa diselamatkan. Kebenaran dan kasih adalah dua sisi mata uang yang mendasari kehidupan setiap orang percaya. Orang percaya harus berdiri di atas kebenaran atau punya doktrin yang benar. Dan hidup dalam kasih artinya punya perbuatan yang benar. Mengasihi sesama tidak lain adalah wujud nyata dari hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita mempunyai pengakuan iman yang jelas, tetapi tidak mempunyai kehidupan yang mewujudkan iman kita. Kita harus menekankan keseimbangan dan kesatuan antara kebenaran dan kasih. Janganlah kiranya hanya haus belajar doktrin, pengakuan iman, belajar Alkitab, tetapi tidak mewujudkan kebenaran dalam tindakan kasih kita. Sebaliknya, jangan hanya menekankan kasih tanpa dilandasi oleh kebenaran. Marilah kita mencintai kebenaran dan hidup berdasarkan kebenaran itu. Amin, kita berdoa. Bapa di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami atas pagi yang indah ini. Tuntunlah kami dalam perbuatan kasih-Mu, agar di sepanjang hari ini kami bekerja dan beraktivitas sesuai dengan tuntunan kasih dan kebenaran-Mu. Mampukan kami menghidupi kasih-Mu kepada sesama kami, dan bantulah kami agar tidak pernah jemu menolong sesama kami. Ajarlah kami selalu ramah dan tahu berterima kasih kepada sesama kami, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Terlebih Tuhan, bangunlah iman yang teguh dalam diri kami, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan godaan dunia ini, melainkan dimampukan menjadi pemenang atas segala cobaan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam terang kasih dan kebenaran Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.